Republik Demokratik Kongo adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara. Negara ini didominasi oleh suku Bantu yang membangun rantai perdagangan sampai ke basin Sungai Kongo. Negara ini bagaikan surga yang Tuhan ciptakan di bumi. Seluruh alamnya tidak akan pernah berhenti membuat para insan terkesan dan terkagum akan pemandangannya yang begitu indah. Bahkan sungainya menjadi legenda hampir di seluruh dunia. Negara ini berukuran 2/3 Eropa Barat. Republik Demokratik Kongo merupakan negara kedua terbesar di Afrika. Terletak di tengah benua Afrika dan dikelilingi oleh 9 negara lainnya yang salah satunya adalah Republik Kongo, yang wilayahnya 7 kali lebih kecil. Kongo mempunyai penduduk sebanyak 79 juta, namun 31 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Namun di lain kata, negara ini negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dikarenakan luasnya wilayah. Negara ini mempunyai 75% dari cadangan koltan di seluruh dunia. Bagi yang tidak tahu koltan itu apa, itu merupakan bahan baku dari telepon genggam, komputer, elektronik, otomotif, dan kamera. Intinya merupakan bahan baku yang menggerakkan masyarakat modern. Dan banyak bahan tambang seperti beras, tungsten, kobalt, tembaga, dan masih banyak lagi. Banyak dari hasil tambang yang digunakan oleh industri di seluruh dunia itu berasal dari sungai yang ada di Kongo dan juga hutan tropisnya. Dan jangan lupa bahwa Kongo juga kaya akan berlian, emas, minyak bumi, kayu, dan uranium. Lalu dengan banyaknya kekayaan ini, mengapa mereka tetap menjadi salah satu negara termiskin? Mari saya jelaskan. Sejarah ini diawali ketika Raja Leopold II dari Belgia membuat daerah yang sekarang menjadi Kongo sebagai taman hiburan pribadinya, di mana pada zamannya Kongo diperas akan sumber daya alamnya dan memakan korban jiwa yang sangat banyak dikarenakan penindasannya dan pemerasan yang tidak memandang bulu. Dari 1885 sampai 1980, eksploitasi ini memakan korban jiwa dari yang paling kecil 2 juta dan yang paling besar hingga 20 juta jiwa. Dikarenakan penggunaan pasukan kolonial untuk mempertegas kekuasaan raja di daerah Kongo. Lalu eksploitasi ini terjadi bahkan setelah properti Raja Leopold II di Kongo diambil alih oleh pemerintah Belgia. Namun dengan metode yang lebih halus untuk membuat Kongo akan terus bergantung kepadanya dan tidak ada pikiran untuk memerdekakan diri. Namun dikarenakan tren dekolonialisasi yang ada di seluruh dunia, pada tahun 1950-an, Kongo pun harus merdeka yang padahal mereka jauh dari kata siap untuk merdeka, di mana hampir seluruh posisi penting yang ada di pemerintah Kongo dipegang oleh orang Belgia. Lalu setelah kemerdekaan Kongo mengalami situasi yang sangat krisis, di mana seluruh pihak mencoba merebut kekuasaan pemerintahan yang dinamai Kongo Krisis pada tahun 1960-an, di mana tindakan PBB yang sangat bias kepada pihak barat yang menyebabkan pembunuhan Perdana Menteri pertama Kongo, Patrice Lumumba, dan terjadinya kudeta oleh Mobutu. Krisis ini memakan korban jiwa hampir 100.000 jiwa dan menyebabkan Kongo semakin tidak stabil karena kalangan intelektualnya terbunuh. Lalu ketika Mobutu mengambil kekuasaannya, dia mengubah nama negaranya menjadi Zaire dan menanam kekuasaan otoriternya, yang dimana Zaire menjadi negara semakin terpuruk dengan korupsi yang dimana-mana dan membuat Kongo semakin miskin. Sampai hingga pada tahun 1997, di mana dia dijatuhkan oleh Panglima Perang Laurent Kabila dan Rwanda, Uganda, dan Burundi. Tapi itu bukan cerita akhirnya, malah awalan dari mimpi buruk yang baru bagi Kongo. Sebab setelah kejatuhan Mobutu, Panglima Perang Laurent Kabila mengkhianati sekutunya dan mulai untuk menyerangnya, yang menyebabkan perang besar terjadi lagi dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Setelah pasukan sekutu Rwanda berhasil diusir dari Kongo, setelah PBB turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian terbesar di sejarahnya. Namun walaupun Laurent Kabila menang, ia terbunuh dan digantikan oleh anaknya, Joseph Kabila, yang hingga kini menguasai Kongo. Negara ini berada di dalam kondisi perang aktif sejak 1997, di mana perang ini melibatkan 8 negara Afrika dan 25 grup bersenjata. Konflik ini juga menewaskan 5,4 juta penduduk yang dimana kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit wabah yang menjadikan perang paling mematikan setelah Perang Dunia Kedua.
Bahkan perang ini kecil kemungkinan untuk damai, sebab dengan perang mereka dapat menambang barang tambang tanpa pajak dan regulasi, yang akan menguntungkan para pejabat korup dan perusahaan yang membutuhkan barang baku Kongo dengan harga murah. Hal ini menyebabkan Kongo yang penuh dengan kekayaan yang tak terhingga banyaknya ini tidak mampu untuk mengembangkan potensinya, sebab banyaknya peninggalan masa lalunya yang membuat mereka jauh dari kata stabil dan penuh dengan ketidakadilan, dengan korupsi yang merajalela, dan kepentingan dari berbagai pihak untuk tetap membuat raksasa Afrika ini tetap menjadi miskin dan menyedihkan, tetap dieksploitasi tanpa batas, dan membuat penduduknya hidup di kondisi paling menyedihkan.